Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika peminatan atau lintas minat kelas 10. Oke, kita masih dalam materi eksponen. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai grafik fungsi eksponen. Sekarang kita lanjutkan ke persamaan eksponen. Oke, dalam persamaan eksponen itu nanti ada beberapa bentuk. Oke, langsung saja bentuk yang pertama. A pangkat fx sama dengan 1. Di mana di sini A-nya tidak sama dengan 0 dan A lebih dari 1. Oke. Jika kita menemukan bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Jadi jika menemukan bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Oke, langsung saja Bapak berikan contohnya. Misalkan contohnya dua pangkat 3x dikurangi 6 sama dengan 1. Oke, misalkan kita menemukan bentuk seperti ini dan kita diminta untuk mencari nilai x-nya. Oke, langsung saja ini sudah memenuhi syarat bentuk yang pertama. Jadi ini langsung saja penyelesaiannya fx-nya adalah pangkatnya, sehingga penyelesaiannya Oke, Bapak tuliskan di atas. Jadi 3x dikurangi 6 sama dengan 0. Dari mana kita memperoleh ini? Sebenarnya ini diperoleh dari, Bapak akan jabarkan soalnya, ini diperoleh dari 2 pangkat 3x dikurangi 6 sama dengan 1. Ini kita jadikan bilangan berpangkat. Dengan catatan bilangan pokoknya adalah 2. Jadi satunya kita rubah menjadi 2 pangkat 0. Seperti pada pertemuan sebelumnya, sifat-sifat eksponen, di mana sembarang bilangan jika dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Sehingga 1 ini bisa kita rubah jadi 2 pangkat 0. Sehingga penyelesaiannya kita cukup perhatikan pangkatnya saja. Jadi 3x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, dari sanalah asal dari penyelesaian bentuk yang pertama. Oke, langsung saja dari sini kita lanjutkan. Yang tidak ada x kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga ini akan menjadi 3x sama dengan 6. Kemudian x sama dengan 3-nya merupakan perkalian, pindah ruas dia menjadi pembagian. Sehingga ini akan menjadi 6 dibagi 3. Hasil akhirnya adalah x sama dengan 2. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2. Ya, itu contoh yang pertama. Sekarang Bapak berikan contoh yang lain. Misalkan yang kedua, diberikan persamaan seperti ini. 3 pangkat x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 1. Oke. Jadi ini bentuknya masih pada bentuk 1. Langsung saja ini penyelesaiannya akan menjadi cukup kita lihat pangkatnya saja. Sehingga x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Diperoleh dari bentuk pangkat tadi, penjabarannya. Jadi kita cukup menggunakan rumusnya saja.
Nah, sekarang kita menemukan bentuk X kuadrat dikurangin 3X kurang 4 sama dengan 0. Dan ini merupakan persamaan kuadrat. Jadi dalam menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan pemfaktoran. Yang kedua bisa menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga bisa menggunakan rumus ABC. Oke, ya. Di sini Bapak akan jelaskan cara yang memfaktorkan. Nah, memfaktorkan, sekarang kita perhatikan X kuadrat. Berapa kali berapa hasilnya X kuadrat? Ternyata X kuadrat itu adalah X dikalikan dengan X. Jadi kita faktorkan dulu yang di depan. X kuadrat itu adalah X kali X. Jadi kita bisa menjadi dua suku perkalian. X kuadrat X kali X. Kemudian kita jabarkan bilangan satuannya yang tidak mengandung X. Jadi di sini ada min 4. Nah, sekarang disinilah kita mencoba-coba mencari dua bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya negatif 4. Tetapi nanti jika dijumlahkan hasilnya harus negatif 3. Oke, sama-sama. Negatif 4 itu bisa kita buat di orak-oreknya. Negatif 4 itu perkaliannya bisa 1 dikalikan dengan negatif 4. Atau bisa juga negatif 1 dikalikan dengan 4. Jadi ada dua kemungkinan. Ada juga 2 kali negatif 2. Juga hasilnya negatif 4. Jadi kita daftarkan semua kemungkinannya. Nah, sekarang kita cek pasangan mana yang jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3. Kita cek yang pertama. 1 ditambah negatif 4, ini akan hasilnya negatif 3. Negatif 1 ditambah 4, ini hasilnya 3. 2 ditambah negatif 2, hasilnya 0. Jadi sekarang kita cek mana yang hasil penjumlahannya itu hasilnya negatif 3. Ternyata ini. Jadi yang kita ambil sebagai faktor dari negatif 4 itu adalah 1 dan negatif 4. Dan kita bebas meletakkannya di mana saja. Di depan boleh, di belakang juga boleh, terserah. Oke, jadi di sini kita letakkan 1, kemudian yang di sini negatif 4. Nah, 1 ini positif, jadi dia tandanya plus. Oke, sehingga faktor dari X kuadrat kurang 3X kurang 4 sama dengan 0 adalah ini. X ditambah 1 kali X dikurangi 4 sama dengan 0. Seandainya nanti di sini plus 3X, berarti yang kita ambil adalah yang ini. Dan seterusnya. Nanti kalian bisa coba sendiri. Oke, langsung saja sudah sampai bentuk di sini. Ini akan menjadi X tambah 1 sama dengan 0. Atau, jadi di sini nanti ada dua penyelesaian. Kemudian, yang kedua, X dikurangi 4 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan persamaan biasa. Sekarang yang tidak mengandung X kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, ini akan menjadi X sama dengan satunya pindah menjadi negatif 1. Atau yang sebelah kanannya ini akan menjadi X sama dengan negatif 4 pindah dia menjadi positif. Sehingga ini hasilnya 4. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2. Kita tuliskan di sini. Di himpunan penyelesaiannya kita urutkan yang lebih kecil di sebelah kiri, kemudian yang lebih besar di sebelah kanan. Dia akan menjadi negatif 1,4. Jadi ada dua penyelesaian. Nah, ini jika menggunakan cara pemfaktoran untuk persamaan kuadrat. Nah, sekarang ada lagi cara yang lebih simpel dari pemfaktoran karena tidak semua persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Ya, di sini Pak langsung saja jelaskan dengan cara rumus ABC. Jadi ini rumus ABC. Boleh menggunakan pemfaktoran, boleh menggunakan rumus ABC. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya seperti ini nanti. Nah, X1 atau X2. Jadi di sini Pak simbolkan X1.2, artinya X1 dan X2. Itu rumusnya min B plus minus akar
B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Oke, inilah rumus ABC, di mana persamaan kuadratnya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke. Jadi A itu adalah angka di depan X kuadrat, kemudian B-nya itu angka di depan X, dan C itu adalah angka yang tidak memuat X. Oke, langsung saja coba kita terapkan ke contoh yang tadi. Kita sudah menemukan persamaan kuadrat seperti ini. Jadi di sini Bapak berikan alternatif penyelesaiannya jika kita tidak menggunakan pemfaktoran. Jadi kita menggunakan rumus ABC. Oke, dimana persamaan kuadratnya dia menjadi X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Oke. Langkah pertama, jika kita mau menggunakan rumus ABC, tentukan dulu berapa A, berapa B, berapa C-nya. Jadi di sini kita ketahui A sama dengan, A itu adalah angka di depan X kuadrat. Nah, di sini di depan X kuadrat tidak tertulis angka, tapi sebenarnya ada angka 1. Sehingga di sini kita dapatkan A-nya itu 1. Kemudian kita mencari B-nya. B itu adalah angka di depan X. Kita lihat, perhatikan X-nya, angka di depannya adalah negatif 3. Jadi kita tuliskan B-nya negatif 3. Kemudian C. C-nya itu yang tidak memuat X. Ya, di sini negatif 4 berarti. Setelah kita dapatkan nilai A, B, dan C, langsung kita masukkan ke rumus ABC-nya. Oke, langsung saja. X1 dan X2. Tuliskan rumusnya min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Sama dengan min B. Nah, di sini B-nya adalah negatif 3. Negatif ketemu negatif. Oke, tapi sebelumnya Pak tulis saja dulu. Min B-nya adalah negatif 3. Oke. Plus minus akar B kuadrat. B-nya masih negatif 3. Negatif 3 kuadrat dikurangi 4 AC. A-nya itu 1. 4 kali 1 kali C-nya negatif 4. Oke, Pak tuliskan di bawah biar cukup tempatnya. Kemudian dibagi 2A. 2 kali 1. Oke. Sudah sampai di sini, kita lanjutkan lagi. Oke, Bapak hapus yang ini. Oke. Kita lanjutkan. Jadi di sini X1 dan X2 sama dengan negatif 3. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi 3 plus minus akar negatif 3 kuadrat. Negatif 3 dikuadratkan, negatif 3 kali negatif 3, hasilnya adalah positif 9. Kemudian ini negatif 4 kali 1 itu hasilnya negatif 4. Kemudian negatif 4 dikalikan dengan negatif 4, negatif kali negatif itu hasilnya positif. 4 kali 4 jadi 16, sehingga di sini hasilnya ditambah 16. Kemudian dibagi 2 kali 1 hasilnya 2. Oke. Sudah sampai di sini, kita proses lagi. Hasilnya 3 plus minus akar 9 ditambah 16 hasilnya 25 per 2. Kita lanjutkan lagi. 3 plus minus akar dari 25 itu adalah 5. Oke, langsung kita tuliskan 5 per 2 sama dengan. Nah, di sini sudah ketemu bentuk sederhana, langsung kita pisahkan X1 dan X2. X1 kita ambil yang positif, X2 kita ambil yang negatif. Oke, langsung saja X1 sama dengan 3, kita ambil yang positifnya. 3 ditambah 5 dibagi 2. Nah, ini hasilnya 3 ditambah 5, 8. Dibagi 2, hasilnya adalah 4.
Oke, itu yang X1. Kemudian X2-nya. Kita ambil yang negatif. Berarti ini menjadi 3 dikurangi 5 dibagi 2. Hasilnya 3 dikurangi 5 negatif 2 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 1. Ya, ini hasilnya sama dengan yang metode pemfaktoran tadi. Pada saat tadi kita memfaktorkan, kita mendapatkan hasilnya min 1 dan 4. Sementara menggunakan rumus ABC hasilnya juga ini sama, 4 dan min 1. Penulisan HP selalu letakkan yang lebih kecil di sebelah kiri. Oke, inilah penyelesaian dari soal yang nomor 2 tadi menggunakan rumus ABC. Nah, nanti kalian bisa memilih metode mana yang dirasa paling pas. Boleh menggunakan pemfaktoran seperti tadi, boleh juga menggunakan rumus ABC. Oke, untuk lebih jelasnya kita berikan lagi contoh yang kedua. Oke, misalkan yang kedua, kita diberikan bentuk seperti ini misalnya. Akar 8 pangkat 2x dikurangi 1 dibagi 16 itu sama dengan 1. Oke, nah sekarang bentuknya agak seolah-olah agak rumit. Jadi ada bentuk akarnya, ada pecahannya lagi. Nah sekarang kita perhatikan dulu apakah dia sudah menyerupai bentuk persamaan yang kedua. Ternyata belum. Jadi kita rombak dulu. Nah gimana 16 ini dia pembagian, kita bisa pindahkan ke ruas kanan terlebih dahulu. Dia menjadi perkalian. Sehingga bentuk ini kita rombak menjadi akar 8 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan, nah di sini 16-nya kita pindahkan karena dia pembagian, pindah ruas menjadi perkalian. Sehingga yang ruas kanan menjadi 1 kali 16. 1 kali 16 hasilnya adalah tetap 16. Oke. Setelah sampai di sini, ya usahakan jika ada bentuk akar, kita rubah jadikan pangkat. Dan jika bilangan itu bisa kita rubah jadikan pangkat, kita rubah juga jadikan pangkat. Oke, di sini ternyata akar itu adalah pangkat setengah. Jadi yang di dalam ini kita pangkatkan setengah, karena akar itu pangkat setengah. Seperti itu. Kemudian 8 ini ternyata dia adalah 2 pangkat 3. Jadi kita rubah dulu semua bilangan yang mungkin dirubah jadikan pangkat, rubah jadikan pangkat. Sehingga 8 itu menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 2x kurang 1 itu juga pangkatnya tersendiri. Tetap kita tuliskan 2x dikurangi 1. Jadi bentuk akar 8 pangkat 2x kurang 1 dia menjadi seperti ini. Jadi pertama-tama lihat dulu akarnya, itu ternyata dia pangkat setengah artinya. Kemudian 8 yang kita rubah jadi 2 pangkat 3. Sementara 2x kurang 1 tetap. Oke. Sekarang kita rubah juga yang di ruas kanan. 16 ternyata itu merupakan 4 pangkat 2. Boleh? Atau sekarang perhatikan ruas kirinya. Bilangan pokoknya berapa? Ternyata bilangan pokoknya 2, berarti 16 ini 2 pangkat berapa? Hasilnya 16. Ternyata 16 itu adalah 2 pangkat 4. Oke. Sudah sampai di sini, sama-sama bilangan pokoknya 2. Sekarang kita jabarkan dulu yang di ruas kiri, biar terlihat lebih sederhana. Oke, Bapak tuliskan sampingnya. Pertama-tama, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Seperti pada sifat sebelumnya, jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Nah, nanti yang ruas kiri menjadi 2 pangkat 3 kali. Nah, karena ini dipangkatkan lagi, ini dikalikan dengan 2x kurang 1. Kemudian dipangkatkan lagi setengah, jadi kali setengah lagi. Oke, jadi bentuk yang ruas kiri dia menjadi seperti ini. Kemudian yang di ruas kanan tetap 2 pangkat 4. Oke. Nah, sekarang ada baiknya kita kalikan dulu yang di ruas kiri semuanya. Boleh. Ini akan menjadi 3 kali 2x, itu hasilnya adalah
6x. Kemudian 3 kali min 1 hasilnya min 3 kali setengah. Sama dengan 2 pangkat 4. Oke. Setelah itu kita kalikan lagi nih. Ini akan menjadi 2 pangkat 6x kali setengah. Artinya 6x kali 1 dibagi 2. 6x kali 1 hasilnya 6x, kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 3x. Kemudian min 3 kali setengah. Min 3 kali 1, min 3. Bagi 2 hasilnya min 3/2. Oke. Jadi ruas kirinya menjadi seperti ini. Kemudian di ruas kanannya tetap 2 pangkat 4. Oke. Nah, ini sudah menyerupai bentuk kedua. Jadi prosesnya memang agak panjang. Jadi kita hilangkan dulu akarnya, hilangkan dulu pernya, segala. Kemudian jika ada bilangan yang bisa dipangkatkan, kita pangkatkan, terus kita jadikan bentuk paling sederhana seperti ini. Setelah itu baru kita bisa menggunakan bentuk kedua. Oke, langsung saja penyelesaiannya menjadi kita cukup perhatikan pangkatnya. Berarti ini menjadi 3x dikurangi 3/2 itu sama dengan 4. Jadi cukup perhatikan pangkatnya. Yang tidak mengandung x kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga ini menjadi 3x sama dengan 4. Negatif 3/2 pindah ruas menjadi positif 3/2. Oke. Kemudian 3x sama dengan, kita boleh samakan penyebutnya. Sama-sama jadikan per 2 karena ini pecahan. 3/2 nya tetap 4 itu adalah 8 dibagi 2 ya, jadi seperti itu. 4 itu 8/2. Kemudian 3x sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, cukup jumlahkan pembilangnya. 8 tambah 3 hasilnya 11 per penyebutnya cukup ditulis sekali 11/2. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. X sama dengan, karena dia 3x itu perkalian, pindah ruas dia menjadi pembagian, sehingga ini menjadi 11/2 per 3. Nah, sekarang hati-hati jika ada per yang bertumpuk 2 kali. Nah, ini sebenarnya per 3. 3 ini adalah 3/1. Aslinya 3/1, tapi jarang ditulis. Nah, jika ada pembagian bertumpuk, ini kita rubah menjadi perkalian. Sehingga ini menjadi 11/2 kali, penyebutnya kita balik. Jadi dari 3/1 dia menjadi 1/3. Nah, sekarang atas dikalikan dengan atas, bawah dikalikan dengan bawah. Hasilnya 11 kali 1 adalah 11, per 2 kali 3 hasilnya 6. Oke, 11/6. Nah, boleh kita jadikan pecahan campuran. Di 1, 5/6. Boleh. Terus sampai di sini juga boleh. Sehingga himpunan penyelesaiannya dia akan menjadi 11/6. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga. Oke, bentuk persamaan eksponen yang ketiga. Ini bentuknya a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Jadi sama-sama memuat x. Jika ketemu bentuk seperti ini dengan syarat a-nya tidak boleh sama dengan 1 dan a-nya harus positif. Nah, jika ketemu bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya mirip dengan bentuk kedua dan bentuk pertama. Jadi kita cukup perhatikan pangkatnya saja. Jadi ini akan menjadi fx sama dengan gx. Oke, karena bilangan pokoknya sudah sama, cukup kita perhatikan pangkatnya. Ini bentuk ketiga. Jadi fx sama dengan gx. Oke. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Oke, misalkan contoh yang pertama diberikan persamaan seperti ini. 4 pangkat 3x dikurangi 5
sama dengan 8 pangkat 5x ditambah 1. Oke. Misalkan sekarang diberikan bentuk seperti ini, di mana masing-masing ruas itu pangkatnya mengandung x. Jadi langkah pertama kita samakan dulu bilangan pokoknya, karena bentuk ketiga bilangan pokoknya harus sama, yaitu AA. Nah di sini sementara pada contoh nomor 1, yang ruas kiri bilangan pokoknya 4, kemudian ruas kanan bilangan pokoknya 8. Jadi kita harus samakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Jadi kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat. Nah, kita ketahui 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi kita rubah, dia menjadi 2 pangkat 2. Kemudian pangkat 3x kurang 5. Nah, itu tetap. Kemudian sama dengan 8 itu 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 pangkat 5x tambah satunya tetap. Oke, kita sudah merubah soal aslinya menjadi seperti ini. Kemudian kita gunakan sifat-sifat eksponen, di mana bilangan berpangkat jika dipangkatkan, pangkatnya dikalikan, sehingga ini menjadi 2 pangkat 2 kali ini. Jadi 2 kali 3x kurang 5. 2 kali 3x kurang 5. Sama dengan, begitu juga dengan yang di ruas kanan. Yang menjadi 2 pangkat 3 kali 5x ditambah 1. Nah, setelah itu kita kalikan seperti biasa, pangkatnya saja. Yang menjadi 2 pangkat 2 kali 3x menjadi 6x. 2 kali negatif 5 hasilnya negatif 10. Oke, jadi ruas kiri menjadi seperti ini. Kemudian yang di ruas kanan yang menjadi 2 pangkat 3 kali 5x hasilnya 15x. Kemudian 3 kali 1 hasilnya 3. Oke. Setelah ketemu bentuk seperti ini, nah, ini sudah menyerupai bentuk yang ketiga. Oke, langsung kita selesaikan. Bilangan pokoknya sudah sama, cukup kita perhatikan pangkatnya. Berarti ini menjadi 6x dikurangi 10 sama dengan 15x ditambah 3. Cukup kita lihat pangkatnya. Nah, sekarang yang mengandung unsur x kita pindahkan ke ruas kiri, dan yang tidak mengandung x kita pindahkan ke ruas kanan. Oke, kita perhatikan dulu yang sebelah kiri. Di sini ada 6x. Jadi 6x-nya tetap di kiri. Kemudian di sebelah kanan ada 15x. Nah, 15x-nya ini kita pindahkan ke kiri. Semula dia positif di kanan, jadi dia 15x. Pindah ruas dia menjadi negatif 15x. Oke. Kemudian angkanya, yang di ruas kanan sudah ada angka 3. 3-nya tetap di kanan, positif 3. Kemudian yang di sebelah ruas kiri, negatif 10, kita pindahkan dia menjadi positif 10. Oke. Sudah sampai di sini, ya kita kurangkan seperti biasa. 6x dikurangi 15x, itu hasilnya adalah negatif 9x. Sama dengan 3 ditambah 10, hasilnya adalah 13. Kemudian x sama dengan negatif 9. Di sini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Ini akan menjadi 13 dibagi negatif 9. X sama dengan, nah ini negatifnya boleh kita letakkan di tengah-tengah. Jadi negatif 13/9. Atau kita jadikan pecahan campuran juga boleh. Ini akan menjadi negatif 1/4/9. Boleh sampai di sini atau jadikan pecahan campuran. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi negatif 1/4/9. Oke, sementara cukup sampai di sini dulu yang bisa Bapak jelaskan. Nanti ada lagi beberapa sifat yang belum. Itu akan Pak jelaskan pada video berikutnya. Oke. Jika nanti dalam pembahasan ini masih ada yang bingung atau masih perlu dibahas lagi, kita diskusikan lebih lanjut. Jadi untuk pertemuan hari ini Pak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.